KF-21 Boramae di masa depan akan terbang bersama platform tak berawak tidak ada habis-habisnya jika membicarakan jet tempur KF-21 Boramae. Jet tempur KF-21 Boramae dikembangkan oleh Korea Selatan bermitra dengan Indonesia. Ikut andilnya Indonesia dalam program pengembangan KF-21 Boramae J membuktikan bahwa kemampuan anak-anak bangsa sangat kompeten. Zona Jakarta mengutip Aviaci Online yang mengatakan bahwa fase pengujian KF-21 Boramae akan berlangsung sekitar 4 tahun. Pengujian ini diperlukan guna meningkatkan kinerja KF-21 Boramae agar dapat beroperasi optimal dan sesuai dengan sistem onboard. KF-21 Boramae masuk ke dalam jet tempur generasi 4.5, seperti Rafale Prancis dan F-18 Super Hornet yang menjadi armada kebanggaan Angkatan Laut AS. KF-21 Boramae telah melakukan uji terbang pertamanya pada tanggal 19 Juli tahun 2022, yaitu sekitar 7 tahun setelah program pengembangannya. Prototipe pertama lepas landas pukul 15.40 waktu setempat dari Pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan di kota Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan, Yonhap melaporkan. Perjalanan bola balik ini menghabiskan sekitar 33 menit di udara sebelum mendarat pada pukul 16.33. Defense Acquisition Program Administration, DAPA, mengatakan bahwa uji terbang ini dipiloti oleh Mayor Ahn Jun Hyun dari Angkatan Udara Korea Selatan. Penerbangan perdana ini bertujuan untuk mengecek kinerja terbang dasar pesawat, seperti lepas landas dan mendarat. Sekaligus mengecek ketahanan struktur pesawat sebelum menjalani ribuan uji terbang selanjutnya, terang DAPA kepada Yonhap. Dilaporkan, prototipe KF-21 terbang dengan kecepatan 400 km per jam di udara selama 33 menit. Terlihat KF-21 terbang membawa mockup skala penuh dari 4 rudal udara ke udara, Meteor. Meteor merupakan rudal Beyond Visual Range, BVR, atau rudal jarak jauh. Dengan berakhirnya uji terbang pertama ini, 6 prototipe lain Boramae akan melakukan 2.200 uji penerbangan lain yang mulai bulan Juli tahun 2022 hingga tahun 2026. Pengembangan pesawat beserta sistem keseluruhan diharapkan selesai pada tahun 2026, setelah menvalidasi berbagai kinerja dan kemampuan pesawat. Efektivitasnya dalam menjalankan misi udara ke udara juga perlu untuk dicermati. Jika semua beres, Korea Selatan akan menjadi negara ke-8 di dunia yang berhasil memproduksi pesawat tempur supersonik modern setelah AS, Rusia, China, Jepang, Prancis, Swedia, dan konsorsium Eropa, Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol. Pengirim pertama tentu akan diterima oleh Angkatan Udara Korea Selatan yang akan menggantikan F-5 dan Phantom yang sudah menua. Korean Aircraft Industries, KAI, sebagai pengembang berencana untuk memasok 40 unit BF-21 Blok 1 di tahun 2028. Dan 80 unit Blok 2 pada tahun 2032 kepada Angkatan Udara Korea Selatan. Dirancang sebagai jet tempur masa depan perjalanan atau pengembangan KF-21 Boramae tidak selesai sampai di sini. Jet tempur ini dibangun untuk terus berkembang, yaitu terbagi menjadi 3 blok yang setiap darinya mendapatkan sejumlah peningkatan. Zona Jakarta mengutip dari Aviaci Online yang membeberkan tiap blok dari Boramae. KF-21 Boramae Blok 1 akan menjadi generasi 4.5, yaitu dengan kemampuan siluman yang terbatas. Blok 2 akan membuat konstruksi pesawat yang lebih maju, persenjataan canggih dan kemampuan siluman yang ditingkatkan. Lalu Blok 3 akan berfokus pada peralatan silumannya, menjadikan Boramae bersaing dengan F-35 bahkan F-22 Raptor. Bahkan KAI ingin membuat KF-21 memiliki karakteristik generasi ke-6, yang dapat bertempur dengan platform tanpa awak. Dalam pengembangan jet tempur KF-21 Boramae, setidaknya ada 1.600 insinyur yang dikerahkan dan tentu saja sebagian datang dari Indonesia.